Kalau ditanya kenapa Bu Mega menyampaikan dengan begitu tegas dan keras kemarin, karena kami nggak mau ada politik selintat-selintut, seakan-akan tidak ada, hanya sekedar kabar angin, tiba-tiba terjadi itu penggoyangan-penggoyangan kepada kami. Saya menuju ke Bu Lulu Nur Hamidah lagi, Ketua DPP PKB. Mbak Lulu, saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi dengan pernyataan Caimin tadi mengatakan sebenarnya ada pihak-pihak yang ingin mengintervensi internal PKB. Konfirmasi terakhir hingga malam hari ini update-nya seperti apa Mbak Lulu? Ya, kalau bagi PKB tentu yang dimaksudkan pihak-pihak tadi adalah pihak-pihak yang merasa GR bahwa gerakannya itu akan mendapatkan dukungan penguasa. Jadi kalau tadi teman-teman mengatakan bahwa ada kemungkinan unsur-unsur penguasa yang udah campur tangan di partai katakanlah di Golkar misalnya, nah ini sebaliknya di pihak kami, jadi kami melihat bahwa mereka yang mencoba melakukan cawe-cawe kepada PKB atau ngurusin PKB itu merasa GR akan mendapatkan. Artinya mereka itu orang dekat ya, bukan orang jauh ya? Ya bisa dekat bisa jauh, kita kan tidak tahu yang dekat ini apakah kemudian di belakangnya juga ada orang yang jauh, tetapi kita pastikan bahwa ini pasti tidak akan berhasil. Atau orang yang dulunya dekat sekarang jauh Bu Lulu? Ya tentu saja bisa jauh sekali, karena kalau dekat itu pasti udah berdarah-darah, berkeringat-keringat dan ikut berjuang untuk bisa memenangkan PKB. Jadi hari ini kemenangan PKB itu tidak ada keringat yang mereka keluarkan untuk kita. Jadi kita anggap ya itu pasti jauh lah ya. Jadi ini adalah penilaian yang fair. Nah, saya mau sampaikan bahwa PKB itu dalam kondisi yang sangat solid. Dan itu dari rata, dari mulai tingkat DPP sampai kemudian tingkat yang paling bawah. Jadi kalau ada niatan untuk misalnya mengacak-ngacak PKB, saya kira ini pasti akan ketemu angin kosong aja gitu. Karena pasti tidak akan berhasil. Nah itu bisa dibuktikan dari teman-teman sekarang. Jadi menjelang muktamar aja seluruh DPC itu sudah melakukan musyawarah di tingkatan cabang masing-masing untuk kemudian menyatukan tekad kebulatan mempertahankan PKB apapun kondisinya dan juga kepemimpinan Caimin gitu. Jadi saya kira ini kondisi yang berbeda ya dengan yang lain dan ini yang akan kita pertahankan sampai kapanpun. Baik, makasih Mbak Lulu Nur Hamidah, waktu bersama kami di Interview. Selamat malam Mbak Lulu, terima kasih. Pokoknya salam sehat ya. Sama-sama sehat-sehat juga Mbak Lulu. Sehat-sehat Mbak Lulu. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, Anda yakin nggak Kang Ujang PKB benar-benar bisa independen dalam memutuskan setiap langkah politik yang akan diambil Kang Ujang? Saya kemarin jadi narasumber di fraksi PGP MPR. Saya jelaskan konflik antara PKB dengan PBNU. Ini konflik lama di zaman Pak SBY dan ini sudah ada disertasinya. Jadi ketika dua kubu itu berseteru dulu dimenangkan oleh Caimin. Secara konstitusional ya Caimin pengendali partai. Tetapi sekarang itu yang kubu Gus Dur itu sekarang jadi ketua umum PBNU, Gus Yahya. Dan saya harus membuktikan memang ini apa betul atau tidak. Jadi saya katakan di belakang layar sebelum Pilpres itu ngedil. Masa saya ngedil itu bersepakat untuk kalau menang untuk mengganti Caimin. Okay. Nah, cuma persoalannya begini. Yang bersepakat antara siapa dengan siapa? Ya tadi kubu di luar Caimin, kubu Gus Dur dengan kubu siapalah kekuasaan katakan seperti itu. Saya tidak sebutkan nanti. Nah, dalam konteks itu saya ingin mengatakan berbeda dengan Golkar. Ini Caimin agak lincah. Bagaimana Caimin langsung bertemu dengan Pak Prabowo beberapa hari yang lalu gitu. Karena PKB tidak pernah ada dalam sejarah ada di luar kekuasaan. Tapi gini saya jelaskan dulu. Dalam konteks itu saya ingin mengatakan, disitulah sebenarnya apakah PKB bisa diintervensi atau tidak? Bisa, kalau presidennya mau. Pertanyaannya apa presidennya mau enggak? Sekarang Golkar sudah dituduh. Lalu PKB misalkan kalau diintervensi akan ketahuan. Oleh karena itu saya ingin mengatakan, kalau bisa pasti bisa. Nah, yang kita curiga, kemarin kita menyaksikan Gus Yahya ketemu Pak Jokowi. Yang dibicarakan kita tidak tahu. Oleh karena itu kita ingin, kalau ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat, saya ingin katakan, selalu mengatakan, sekali lagi saya tidak selalu menuduh kekuasaan, tetapi kekuasaan punya cara untuk menaklukkan partai politik dengan cara apapun. Baik, kalau cara menggoyang PKB adalah dengan mengorek luka lama. Kalau saya kembali ke Mas Eno, Bu Mega dengan jelas mengatakan bahwa ada yang berupaya mengambil PDI Perjuangan. Itu caranya seperti apa di internal PDIP?
Mas Seno. Masih ada gangguan komunikasi lagi. Iya, gangguan komunikasi rupanya. Mas Seno. Oke. Oke, saya ke sudah sambung lagi. Oke, saya ke Udaferi dulu. Udaferi, kalau kita melihat artinya sebenarnya dengan 5 tadi Anda sebutkan tadi variabel-variabel yang bisa saja dipergunakan oleh presiden kapanpun. Kapanpun, sangat powerful. Bahkan kalau diamati misalnya dalam case PKB, PKB itu digoyang oleh NU. Yang kebetulan NU dapat konsesi tambang, bagian dari apa urusannya ya? Oh iyalah, ini hadiah-hadiah ya. Lucu ini. Jadi sebagai boneka yang bisa digerakkan, presiden tentu punya hadiah-hadiah tertentu. Termasuk berbagai ormas yang ada sedang digoyang independensinya, bagaimana cara pandang keagamaannya, organisasinya. Presiden menuntaskan semuanya. Saya menyebutnya dalam satu media disebut sebagai politik sapu bersih Presiden Jokowi, dan itu dilakukan menjelang tahun sangat penting peralihan kekuasaannya. Beliau sudah gagal di perpanjangan masa jabatan, gagal 3 periode, tetapi masih menyisakan berbagai senjata yang bisa digunakan sebelum Oktober. Kita lihatlah nanti Bang Silver itu akan ngomong seperti apa kalau semua ini terjadi. Saya yakin beliau ini orangnya jujur. Tinggal kita menunggu berani nggak ngomong kejujuran ini sekarang atau besok setelah kejadian. Kalau setelah kejadian ya biasa saja ngomong soal jujur. Karena teman-teman politisi pasti bilang ya itulah yang sedang terjadi. Tapi kita melihat indikasi ini mengarah ke sana. Dan ini bukan sekali dilakukan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sudah berupaya berkali-kali untuk memastikan dirinya ada di tampuk kekuasaan berikutnya. Kalau ternyata yang berhasil ada alternatif-alternatif, wajar saja sekarang beliau menekankan alternatif paling penting untuk mendapatkan perahu besar partai politik yang bernama Golkar. Oke. Ya. Baik, kami kembali ke Mas Seno. Mas Seno, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Gimana? Baik, Mas Seno tadi PKB digoyangnya dengan cara mengorek luka lama dengan konfliknya dengan NU. Golkar, Erlangga Hartarto dalam tanda kutip dipaksa mundur. Kalau dengan PDIP gimana caranya? Ya satu, desas-desus itu terus muncul dan kami mendengarkannya dari berbagai sumber. Sehingga tentu kalau ditanya kenapa Bu Mega menyampaikan dengan begitu tegas dan keras kemarin, karena kami nggak mau ada politik selintat-selintut, seakan-akan tidak ada, hanya sekedar kabar angin, tiba-tiba terjadi itu penggoyangan-penggoyangan kepada kami. Kami partai yang dididik oleh sejarah. Oleh karena itu disampaikan dengan begitu jelas. Kalau sampai ada yang begitu lagi, kita tidak akan tanggung-tanggung. Kita siap siaga untuk menjaga kedaulatan partai. Dan untuk menambahkan itu, Bu Mega menyampaikan bahwa beliau akan jadi ketua umum lagi untuk menghalau. Maka bicara tentang invincible hand, kekuatan orang kuat ini di dalam berbagai dinamika politik kita hari ini kan seperti bicara seperti karakter Harry Potter, Voldemort itu Mbak. You know who. Jadi YKW lah inisialnya, you know who. Kita semua sama-sama tahu ini kekuatan orang besarnya siapa. Mas Seno, mohon maaf saya potong. Apakah ini sebenarnya mungkin sekedar ucapan Bu Mega saya sebagai alasan ingin maju lagi sebagai ketua umum, akhirnya dipakailah isu ada orang kuat yang akan intervensi partai. Apakah benar hipotesa itu, Mas Seno? Oh tidak, tentu saja begini. Persoalan kasus tentang kemunduran Pak Erlangga itu kan juga dulu juga desas-desus. Itu juga rumor, itu juga katanya hanya kabar-kabar saja. Hanya belakang-belakang meja, hanya orang-orang tertentu yang membicarakan. Ternyata hari ini kita menemukan kebenarannya seperti ini. Loh kami nggak mau dong, tiba-tiba nanti saat rumor ini beredar, tiba-tiba kami diam-diam saja, tenang-tenang saja, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kami digoyang. Padahal kami tahun depan akan melaksanakan kongres untuk bicara tentang sikap politik kami. Tentu itu menjadi satu momentum politik yang sangat penting dan semua orang yang punya kepentingan untuk mengganggu misalnya itu akan menggunakan momentum-momentum mendekati itu. Jadi hari ini kami lakukan itu. Kalau bicara pilkada, kami juga di banyak daerah berusaha untuk dilakukan suatu intervensi agar PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan calon, agar tidak bisa melakukan langkah-langkah politik, agar PDI Perjuangan nama-nama kader kami di momentum yang serentak
tiba-tiba banyak sekali yang harus berhadapan dengan kasus pemanggilan secara hukum. Ini semua kan yang nampak dan itu bisa dibaca di berbagai komentar masyarakat. Seakan-akan kami jadi partai yang sedang ditarget. Jadi ini terjadi betul, kita rasakan nuansanya, tapi sekali lagi, jadinya ini invisible hand, you know who. Kabarnya ada di mana-mana, apa yang menjadi langkah-langkahnya terasa di kami. Tetapi tentu saja kami harus mengambil satu langkah preventif, satu langkah untuk membarikade partai kami. Karena kita tahu saat PDI Perjuangan digoyang, dicawe-cawei pada saat Orde Baru dulu, yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan penguasa mendapatkan apa yang ia mau, yang terjadi kuda tuli. Gerakan kepartean keseluruhan partai menyatu dengan gerakan rakyat. Jadi sebaiknya kalau memang tidak ada rencana itu dari para penguasa, ya itu hal yang baik, sebaiknya tidak dilakukan kepada PDI Perjuangan. Itu Mas. 2 bulan jelang pergantian kekuasaan, semua friksi di internal partai ataupun politisi yang kemudian dipanggil oleh penegak hukum, itu disebutnya adalah ulah you know who. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Intruder.